Jadi Anda posisikan aja seolah-olah itu semua udah Anda miliki dan Anda sudah mencapainya. Anda nanti malah bingung, vibrasi Anda malah nggak berjalan, nggak bermain. Dan nanti tinggal tingkatkan lagi ketika sudah tercapai nih. Misalkan Anda naikkan 2 kali lipat, yang tadinya mungkin per hari Anda omsetnya 10 juta, tidur yang mengundang uang. Ya mungkin Anda penasaran ya, kok bisa sih tidur mengundang uang atau tidur bisa menarik uang? Di sini sebenarnya ada ilmunya ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan ketika kita mau tidur, terus nanti setelah bangun tidur bagaimana. Nah, itu sebenarnya ada ilmunya juga dan saya udah pernah sampaikan juga. Namun di sini saya akan mengulasnya kembali ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti. Saya jelaskan dulu. Ketika 30 menit sebelum tidur kita berada di zona alfa, dan ketika kita bangun tidur itu juga ada di zona alfa. Jadi itu masa-masa kritis yang itu menentukan bagaimana kita, terus bagaimana nanti ke depannya, apalagi tentang keuangan. Jadi teman-teman bisa ikuti pola ini dan nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri ya, kalau memang mau. Dan misalkan ada pertanyaan silahkan nanti tanya aja di kolom komentar, saya usahakan saya akan menjawabnya. Dan mungkin kalau jawaban saya agak terlambat itu mohon sabar dulu ya, tapi saya tetap akan menjawabnya dan saya akan memberikan arahan misalkan Anda bingung ya. Kita langsung mulai di poin pertama, ciptakan lingkungan tidur yang mendukung. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bagaimana kita sebelum tidur itu 30 menit sebelumnya kita berada pada fase alfa. Nah, di fase alfa ini apa yang kita masukkan dalam diri kita sebelum tidur. Mungkin Anda menonton TV, Anda menonton sebuah tayangan yang itu isinya sesuatu yang positif, maka akan berpengaruh atau berdampak ke kehidupan Anda yang positif juga. Namun ketika Anda nontonnya nih mungkin berita-berita kriminal, mungkin gosip-gosip artis dan lain-lainnya yang itu konotasinya negatif, maka Anda akan masuk ke dalam kehidupan seperti itu juga. Meskipun nggak sama persis, tapi itu kehidupannya seperti itu. Apalagi nih ketika Anda sebelum tidur melihat tayangan nih, wah ada orang nih bagi-bagi nih, wih kasihan ya yang nggak mampu ya, wah kasihan nih yang disumbang nih begini, wah ini kehidupannya ini susah bla bla bla. Dari situ apa? Dengan Anda menonton tayangan seperti itu sebelum tidur, maka perasaan Anda bermain nih, vibrasi Anda bermain dan Anda menggambarkan bahwa posisi Anda pada orang yang kekurangan tersebut, maka itu akan menarik sebuah kekurangan. Namun ketika Anda bisa memprogramnya sebelum tidur bahwa Anda adalah orang yang berkelimpahan, banyak uang, mudah didatangi uang, dan itu akan membuat hidup Anda memang seperti itu. Jadi akan memancing ketika Anda beraktivitas, Anda udah nggak sadar lagi apa yang Anda gambarkan semalam. Tiba-tiba ada orang ngasih ya bonus lah, ataupun nanti orang ngasih sesuatu yang itu wujudnya uang. Nah itu bukan sesuatu yang nggak mungkin ya, bukan sesuatu yang mustahil. Karena itu memang bisa terjadi, dan mungkin kalau saya ceritakan teman-teman nanti nggak bakal percaya juga. Dan di sini saya nggak ceritakan ya, ada ilustrasinya, ada suatu saat nanti saya ceritakan di sini. Kita lanjut aja di poin kedua, gunakan afirmasi. Nah sebelum tidur ketika kita udah menggambarkan segala sesuatu tadi yang mungkin berwujud uang, nilai uang tertentu, maka kita juga harus menanamkan yang namanya afirmasi. Sering kita bahas juga afirmasi, namun ini dilakukan sebelum tidur. Nah afirmasinya gimana? Ya afirmasinya Anda bisa ungkapkan bahwa Anda adalah orang yang memang menjadi magnet uang. Anda mudah didatangi uang, Anda disayangi uang, Anda dicintai uang, dan apapun yang Anda inginkan ya tentang uang tentunya. Jadi Anda misalkan nih pengen penghasilan berapa ya, sebelum tidur itu Anda bisa gambarkan, terus Anda afirmasikan juga bahwa Anda memiliki penghasilan sesuai dengan apa yang menjadi impian Anda, ataupun berapa yang menjadi impian Anda. Mungkin nilainya bagi Anda itu udah tinggi, mungkin dilihat orang lain juga nilainya loh kok kecil banget. Nah setiap orang kan beda-beda nih, namun Anda tetap fokus aja dengan nilai yang sudah Anda tentukan. Dan ketika nanti dalam afirmasi Anda ini udah terwujud, afirmasi Anda udah tercapai, maka Anda bisa tingkatkan lagi jauh lebih tinggi, mungkin 2 kali lipat sampai 4 kali lipatnya. Itu boleh, karena apa? Anda sudah memilikinya dan Anda sudah mencapainya. Ya mungkin dalam prosesnya ya nggak
serta-merta langsung dapat, langsung terwujud ya. Namun pasti ada nanti jalannya di situ yang akan membuat Anda ini mencapai nilai yang menjadi impian Anda. Karena gini, saya ada temen nih, dia pengen punya duit 20 juta waktu dia kecil, padahal usianya di atas saya. Setelah dia sudah dewasa, dia sudah bekerja, berkeluarga, dia memang punya duit 20 juta. Tapi begitu dipikir-pikir lagi, kok nilainya jadi kecil ya? Ya kan zamannya kapan? Nah dari situ. Jadi Anda sesuaikan sendiri dengan kondisi Anda. Mungkin di saat ini Anda pengen punya berapa ya itu nggak masalah. Tentukan. Kalau bisa usahakan itu yang realistis dulu, yang terjangkau dulu. Jangan langsung nilai yang fantastis ya. Jangan langsung yang gede. Anda kerjanya cuman jualan ya mungkin biasa aja, tapi Anda mintanya wah duitnya puluhan miliar, ratusan miliar. Nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. Anda realistis aja. Omset Anda berapa? Naikkan paling nggak 2-4 kali lipat. Kenapa? Anda sudah pernah memiliki penghasilan seperti itu. Dan nanti tinggal tingkatkan lagi ketika sudah tercapai nih. Misalkan Anda naikkan 2 kali lipat yang tadinya mungkin per hari Anda omsetnya 10 juta. Anda nanti afirmasinya di 20 juta mungkin ya. Nah ketika itu sudah tercapai, Anda naikkan lagi di 40 juta. Begitu. Jadi kita pakai cara yang realistis aja. Jangan kita langsung muluk jadi besar. Jadi kadang ada orang yang bilang ya kalau mau minta langsung gede aja. Oh nanti dikasihnya misalkan cuman berapa persennya kan udah lumayan. Ya nggak gitu juga. Karena apa? Itu melibatkan vibrasi. Kalau vibrasi Anda belum pernah merasakan nilai uang seperti itu atau uang segitu ya Anda nanti malah bingung. Vibrasi Anda malah nggak berjalan, nggak bermain. Nah itu resikonya Anda yang tanggung sendiri nantinya ya. Kita lanjut di poin ketiga. Visualisasikan kekayaan. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana afirmasi uang. Nah dari situ kita juga harus memainkan visualisasi kita tentang kehidupan kita yang mungkin kekayaan kita memiliki apa aja. Terus nanti aset kita apa aja. Dan kita punya mungkin tabungannya juga berapa. Nah itu visualisasikan. Terus kenyamanan Anda dalam kehidupan tersebut bagaimana, itu juga harus Anda libatkan. Buat seolah-olah itu semuanya sudah nyata, itu semuanya udah menjadi milik Anda. Jadi jangan pernah nanti berpikirannya mudah-mudahan, kalau, jika, dan kata-kata yang itu penuh dengan keraguan ya. Jadi Anda posisikan aja seolah-olah itu semua udah Anda miliki dan Anda sudah mencapainya. Bagaimana kehidupan Anda, bagaimana bahagianya keluarga Anda, anak-anak Anda. Terus nanti Anda pengen punya apa aja itu bisa tercapai. Libatkan visual Anda dan perasaan Anda kalau semua itu sudah Anda miliki. Anda sudah mendapatkannya dan Anda sudah menjadi orang yang memang benar-benar kaya raya. Meskipun memang pada dasarnya belum, nggak masalah. Karena itu sama-sama nggak bayar. Jadi Anda bisa lakukan dan Anda bisa terapkan. Karena memang hanya kita memanipulasi di pikiran kita aja. Karena apa? Biar terprogram pada pikiran bawah sadar dan itu dianggap memang kehidupan kita yang sebenarnya. Dan biar itu ditarik dalam kehidupan yang nyata. Kita lanjut di poin keempat. Percaya dan lepaskan. Apa yang menjadi imajinasi Anda, apa yang menjadi ya mungkin orang bilangnya berkhayal ya. Ya sebenarnya ini bukan berkhayal tapi ini memprogram. Dari situ Anda percayai aja itu semua Anda sudah miliki dan setelah itu apa? Mungkin Anda bangun tidur udah lupakan aja. Jangan diingat-ingat semalam lagi afirmasi A, semalam lagi visualisasi B dan apa yang Anda gambarkan dalam semalam itu. Lupakan saja, lepaskan. Anda jalani rutinitas seperti biasanya dan Anda fokus aja pada pekerjaan Anda. Dan ketika nanti ada kesempatan, maka apa? Anda akan mencapai semua itu tanpa Anda sadari. Contoh sederhananya, Anda bisa menghitung apapun yang ada di rumah Anda yang dulunya Anda impikan sebelum Anda memilikinya dan sekarang Anda sudah memilikinya. Dan biasanya itu Anda bisa mendapatkannya ketika Anda sudah lupa, Anda sudah melepasnya. Dan salam harmonis. Kecil cerita dimulai, jangan kurai mimpi berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih visi.